ya di akhir sesi. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan rewardnya ya teman-teman dengan cara melakukan story di sosial media teman-teman. Jangan lupa tag excellent service, oke? Dengan ketentuan yang tadi. Nah, teman-teman perkenalkan saya, mungkin tadi sudah dikenalkan sama kakak MC-nya. Saya adalah Lalu Rahmat Sodi. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun kemarin ya, teman-teman. Dan saat ini sudah semester 2 untuk pelaksanaan PPG-nya. Teman-teman harus memiliki motivasi yang tinggi karena apa? Karena PPG akan dibuka kalau tidak salah di bulan Maret dan April nanti. Oleh sebab itu teman-teman harus punya persiapan. Ibaratnya sebelum perang terjadi, ya teman-teman ini harus punya booster dulu, harus punya senjata dulu gitu ya kan. Nanti kalau udah perang nih, ratusan ribu peserta PPG yang akan mendaftar. Sementara yang akan diterima kan tidak banyak ya kakak-kakak ya. Apalagi sekarang itu seleksi PPG berdasarkan analisa kebutuhan dari Kemendikbudnya gitu. Ya. Nah, jadi oleh sebab itu teman-teman harus punya persiapan yang matang dari tes administrasinya, buat esainya seperti apa, ya. Terus nanti substantifnya gimana, wawancaranya ini teman-teman terintegrasi dengan esai yang sudah kita buat gitu. Oke. Nah, sekali lagi saya bilang boleh teman-teman melakukan story selama kegiatan ini di sosial media kalian untuk membesar peluang kalian untuk mendapatkan reward dan bimbingan bersama kami nanti. Oke, oke teman-teman. Sebentar, saya tes. Oke teman-teman, kira-kira nih saya mau tes ombak dulu. Apa sih bedanya dengan PPG calon guru dengan PPG bagi guru tertentu? Ada yang tahu nggak nih bedanya? Boleh saya mau coba siapa yang mau raise hand? Nanti dapat poin dari saya. Coba ada yang tahu Ya nggak Kak, bedanya? boleh. Nah Coba ini Kak. satu orang yang sudah raise hand, Kak Firman Buton dulu ya, satu-satu. Oke Kak Firman, apa nih bedanya Kak Firman? Ayo. Eh, izin menjawab ya Kak ya. Bedanya itu kalau prajabatan itu biasanya kuliahnya offline. Sedangkan kalau dalam jabatan bisa kuliahnya itu online dan juga kegiatan-kegiatannya itu bisa lebih banyak gitu. Ya Baik Kak. Kak Firman, thank you. Ada lagi Kak Muti mungkin tadi. Jawab, Kak. Kak Muti. Oke, Kak Muti coba. Ya, kalau untuk PPG calon guru itu biasanya digunakan untuk anak-anak mahasiswa yang belum mengajar di sekolah tertentu. Kalau guru tertentu itu guru yang sudah mengajar beberapa tahun di sekolah tersebut gitu. Iya, oke, keren, pinter banget ya Kak Muti sama Kak Firman. Jadi kalau saya rangkum teman-temannya benar. Tadi kalau calon guru itu biasanya diprioritaskan sama mahasiswa ya teman-teman, mahasiswa yang baru lulus atau misalnya mahasiswa yang belum pernah mengajar di sekolah atau belum masuk ke dapodik teman-teman. Tapi kalau teman-teman ini sudah jadi ASN, sudah jadi P3K atau sudah jadi ASN ini ada P3K, ada PNS ya teman-teman buat guru. Nah, ataupun mereka ini sudah mengajar di sekolah, sudah beberapa tahun mengajar. Nah, mereka bisa masuk sebagai PPG bagi guru tertentu. Gitu ya. Nah, sekarang itu sudah nggak ada lagi teman-teman, sudah nggak ada lagi honorer guru. Jadi udah nggak boleh lagi. Jadi semua nanti ke depannya semua guru-guru itu harus menjadi ASN melalui PPG calon guru teman-teman gitu ya. Jadi nggak bisa tuh kita sembarang-sembarang masuk ke sekolah mau jadi honor, nggak bisa sekarang, udah nggak ada kayak gitu ya. Sekarang pemerintah sedang mengupayakan kesejahteraan guru melalui PPG calon guru tersebut. Jadi teman-teman yang kuliah pendidikan punya angin segar gitu ya. Jadi harus optimis dan yakin pasti bisa untuk seleksi di bulan Maret nanti. Oke? Bulan Maret nggak lama lagi teman-teman. Ini udah bulan Februari, bulan depan udah bulan Maret, gitu ya. Nah, teman-teman, berikutnya ini dia bedanya tadi ya. Boleh dong kalau sudah selesai ini, yang sudah selesai ngomong, boleh di unmute dulu, ya. Oke. Nanti bisa dibantu sama kakak MC-nya.
Nah, kemudian teman-teman ini tadi ya, kalau PPG calon guru itu yang mungkin teman-teman yang fresh graduate tadi tuh ya. Nah, jadi di sini teman-teman minimal itu adalah lulusan sarjana maupun diploma 4. Tapi kalau lulusan D3 bisa nggak? Ya nggak bisa ya. Nah, kemudian teman-teman ini ternyata bisa juga dari non kependidikan. Contohnya, contohnya seperti jurusan akuntansi. Dia bukan pendidikan akuntansi, bisa nggak daftar? Bisa. Nah, misalnya dia kimia murni, tapi dia bukan jurusan pendidikan kimia, bisa nggak? Bisa, asalkan ada formasi yang buka pada saat pembukaan seleksi PPG guru tertentu tersebut, calon guru tersebut. Seperti itu ya. Nah, kemudian mau tanya dulu nih, adakah di sini jurusan yang non kependidikan? Coba raise hand. Ada nggak yang lulusan non kependidikan? Ada Ada? Kak, ada. Siapa? Kak Ada. Andriawan. Jurusan apa Kak Andriawan? Dari akuntansi Kak. Hmm, sama ya kita ya Kak Andriawan. Semoga nanti kalau tahun kemarin akuntansi sedikit ya Kak ya. Cuma 75 se-Indonesia kuotanya kalau nggak salah ya. Nanti Kak Andriawan eh, harus di inilah apa namanya? Harus punya senjata lebih kuat lagi. Jadi di prepare. Sudah pernah tes atau belum? Belum pernah Kak, ketinggalan informasinya. Ketinggalan informasi. Jadi teman-teman stay tune di sosial media kita. Kita akan update terkait info-info terkait PPG calon guru. Ya, oke. Nah, kemudian yang kedua tadi PPG calon guru ini, PPG guru tertentu. Kalau guru tertentu ini ya tadi itu adalah para guru yang sudah mengajar di sekolah teman-teman, terutama biasanya yang sudah ASN. Gitu ya. Kalau yang guru tertentu yang sudah ASN disertifikasi, tapi kalau calon guru ini disertifikasi dulu baru nanti bisa terbuka peluangnya untuk menjadi ASN. Gitu ya teman-teman ya. Enak nggak? Ya, insya Allah teman-teman semua bisa masa depannya cerah gitu ya. Nah, untuk pertanyaan, segala macam pertanyaan nanti kita akan buka sesi diskusi dan tanya jawab di akhir sesi ya teman-teman. Tenang saja. Silahkan kalau mau punya pertanyaan dikumpul dulu, nanti saya buka sesi pertanyaan. Oke? Karena waktu kita masih panjang buat diskusi. Tenang, kalau ada yang pengen didiskusikan, segala macam pertanyaan nanti ditanyakan. Dan teman-teman, saya mau reminder lagi, monggo mengikuti kegiatan ini dengan melakukan story atau misalnya teman-teman open cam supaya nanti adminnya lihat teman-teman ini antusiasnya cukup baik gitu dan nanti akan kami berikan reward di akhir sesi. Nah, PPG itu ini biasa banyak pertanyaannya. PPG itu gratis atau bayar? Ya, biasanya banyak pertanyaan kayak gini ya nggak? Nah, PPG ini teman-teman, ini itu gratis, namanya beasiswa dari Kemendikbud. Ya, teman-teman itu biaya pendidikannya itu 17 juta selama 1 tahun. Ya, berarti 2 semester kita kuliahnya teman-teman. Teman-teman itu nanti hanya mengakomodir biaya hidup sendiri saja. Kalau biaya kuliahnya tidak perlu bayar sepeser pun. Hanya bayar di awal aja biaya pendaftaran 200.000 itu aja. Oke. Nah, kemudian apa sih manfaat untuk ikut PPG itu? Yang pertama nih ya, meningkatkan kompetensi secara pribadi maupun sosial saat menjadi guru nanti, yaitu kompetensi pedagogiknya. Karena nanti kita yang akan kita ajar adalah anak-anak, ya kan? Nah, yang akan kita ajar dari jenjang PAUD, kalau yang ambil tadi guru PAUD ya, dan sampai anak SMA maupun SMK gitu, yang mengambil jurusan yang ada di SMA dan SMK. Dan kemudian kita akan memperoleh sertifikat pendidik. Oke, ini yang paling penting nih teman-teman, menjadi pendidik yang sudah sertifikasi. Nah, kemudian dapat mengikuti seleksi ASN P3K, formasi guru. Nah, ini kita direkomendasikan untuk mengikuti ASN P3K, teman-teman. Dan kita sudah dapat nanti yang namanya afirmasi 100% kalau kita sudah memiliki sertifikat pendidik. Gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, nah di sini ada tunjangan sertifikasi guru sebesar 1 kali gaji pokok kalau kita lolos ASN-nya. Oke.
Nah, di sini diakui sebagai guru profesional juga. Karena kalau kita misalnya udah SPD tapi belum profesi, nah berarti kita belum diakui sebagai guru profesional karena belum melalui eh, PPG tadi, ya. Nah, kemudian ini kita juga nanti karena kita kalau di PPG ini kita banyak mempelajari bagaimana berbagai macam teknologi dalam metode-metode pembelajaran. Otomatis nanti ketika kita mau mengajar di sekolah, kita udah tahu nih kriteria-kriteria siswa seperti apa. Kira-kira nanti kita akan mengajar itu cocoknya gimana. Nah, itu yang akan kita pelajari selama 1 tahun ke depan. Nah, kemudian di sini kita nanti tadi ya yang sudah saya singgung, kita akan mendapatkan beasiswa pendidikan sebesar 17 juta selama 2 semester dan meningkatkan kompetensi pedagogi, kepribadian, dan sosial. Nah, untuk informasi lebih lanjut, teman-teman juga harus wajib follow ya sosial media yang mengenai PPG, akun resminya yaitu PPG Dikdasman karena sekarang sudah berganti nama ya. Di sini info nanti kalau misalnya sudah dibuka pendaftaran untuk PPG calon guru 2020. Nah, ini adalah tahap seleksinya. Panjang ya, kayak ular ya teman-teman ya. Cukup panjang alur seleksinya. Jadi makanya saya bilang di awal, teman-teman harus persiapkan segala macam upaya dan segala macam eh, sesuatu hal yang dibutuhkan pada saat seleksi nanti. Karena kita seleksi nggak cuma seleksi administrasi aja, kita nanti akan ada sampai tahap ketiga yaitu seleksi wawancara, teman-teman. Ya, saya mau tanya lagi di sini, apakah ada yang tahun lalu sudah ikut tes seleksinya? Ada? Atau ini baru semua malahan? Ada Kak. Oke, Kak Firman. Kak Firman, tetap semangat. Kak Firman, kalau kemarin sampai di tes apa, Kak? Kak Nailia juga. Sampai di tahap eh tab substantif kayaknya. Tes Iya, substantif. Nanti saya kasih tahu bocorannya kayak gimana. Oke, siap Kak Kak. Muhammad Habib. Silahkan, Kak Muhammad Habib. Kak Sama Muhammad Kak, Habib, sampai Assalamualaikum tes, warahmatullahi wabarakatuh. ya, sampai tes apa kemarin? Sama sampai tes substantif. Tes substantif juga. Oke, Ya. tenang saja. Nanti kita coba diskusikan juga ya. Nah, ini adalah alurnya, teman-teman. Alurnya dari registrasi nanti aku kasih simulasi teman-teman yang baru lulus tadi ya, tenang, pantau, stay tune di sini. Saya akan kasih lihat tata caranya seperti apa nanti untuk esainya juga. Nah, kita registrasinya di SIM PKB, teman-teman. Nah, seleksi tahap 1 ini mulai dari mengisi data diri memang banyak banget. Makanya teman-teman itu harus effort di awal ya. Nah, data diri diisi sesuai mungkin ya. Jadi harus sama tuh antara data di ijazah sama di KTP. Karena nanti dia sifatnya sinkronisasi gitu. Dan juga kita harus membuat esai. Esainya ini teman-teman, saya bilang harus benar-benar bagus dan terstruktur, harus baik, harus dipandu. Karena apa? Karena esai ini nanti yang akan kita bawa sampai interview atau di tes tahap 3 gitu kalau lolos ya. Kemudian setelah itu kita memilih bidang studi kita, kemudian lokasi seleksi dan preferensi lokasi pengabdian. Nah, di preferensi lokasi pengabdian ini kita itu milih misalnya nanti kita itu mau eh, karena kita sekarang daftar PPG calon guru ini berdasarkan guru yang pensiun, teman-teman. Gitu. Jadi nggak kayak tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita lihat nih, oh ternyata di kota ini ada nih peluangnya, misalnya 50 kuotanya gitu. Jadi baru kita milih-milih di situ. Jadi kita harus sesuaikan nih, kira-kira kalau di kota saya nggak ada, silahkan teman-teman pilih di lokasi terdekat dari teman-teman. Gitu ya. Nah, setelah teman-teman selesai mengisi tahap 1 dari esai segala macam, teman-teman langsung membayar biaya pendaftaran sebesar 200.000. Oke. Setelah selesai, teman-teman tinggal menunggu terkait pengumuman hasil seleksi administrasinya. Ya, nah ini cukup lama biasanya ya, sekitar 2 minggu kalau saya tidak salah untuk prosesnya. Nah, jadi nanti akan pengumuman.
Kalau misalnya lolos, teman-teman cetak kartu peserta untuk ujian. Nah, trikinya di sini teman-teman, pengumuman seleksi administrasi ke tahap 2 atau tes substantif itu waktunya sangat sedikit. Misalnya, minggu ini sudah pengumuman lolos berkas atau lolos tahap 1, minggu depan sudah tes tahap 2. Nah, jadi kita nggak ada kesempatan nih kalau belajarnya cuma seminggu doang, ya kan? Sementara tesnya itu banyak, literasi, tes numerasi, sama tes kemampuan dasar kita, yaitu misalnya Anda dari jurusan PGSD, ya berarti nanti Anda dites kurang lebih 70 soal kayaknya. 70 soal itu terkait PGSD. Atau misalnya Anda dari jurusan pendidikan akuntansi, ya tentang akuntansi yang ditesnya. Tuh, ya, untuk substantifnya. Nah, kalau misalnya nanti kalian sudah selesai, tinggal menunggu lagi pengumuman seleksi tahap 2-nya. Kalau lolos, masuk ke wawancara. Nah, wawancara ini seleksi tahap ketiga. Nanti yang ditanyakan itu adalah seputar esai kalian, teman-teman. Apakah benar nggak nih dia nyusunnya? Sesuai nggak nih? Gitu. Jangan sampai dia cuma pakai ChatGPT aja, nanti ditanya A, jawabnya X. Kan nggak sesuai. Makanya perlu dibuat sebaik dan sedetail serta seefektif mungkin, teman-teman, seperti itu. Nah, setelah teman-teman lolos, dinyatakan lolos seleksi tahap 3, teman-teman itu konfirmasi kesediaan. Konfirmasi kesediaan ini artinya teman-teman misalnya ditempatkan di kota X. Kalau misalnya di kota Y ini sudah penuh atau tidak bisa. Teman-teman bersedia enggak? Ya, kalau bersedia, klik iya. Kalau tidak, ya tidak bersedia, teman-teman akan digantikan sama orang lain. Karena banyak banget yang mau gitu ya. Jadi teman-teman kalau masih muda, manfaatkan saja peluangnya, ya. Nah, kemudian kalau sudah itu penetapan mahasiswa, lapor diri ke LPTK-nya. LPTK ini teman-teman yaitu adalah kampus yang bekerja sama dengan Kemendikbud yang nanti akan memproses kalian untuk perkuliahannya selama 1 tahun ke depan. Gitu. Nah, kemudian nanti teman-teman ada orientasi dari kampusnya dan mulailah perkuliahan selama 1 tahun. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana pendaftaran dan seleksi administrasinya? Nah, syarat daftarnya. Pastikan teman-teman ini masih masuk kriteria teman-teman semua. Tolong diperhatikan. Kalau misalnya tidak ada kriteria lagi, mohon maaf lahir dan batin. Ini suara saya masih aman atau ada putus-putus? Coba tes ombak. Aman, aman. Aman, Kak. Oke, alhamdulillah kalau aman. Oke, pertama WNI, harus WNI. Di sini ada WNA. Ada WNA nggak di sini? Siapa tahu orang Malaysia Nggak atau orang Filipina atau orang Timor Leste ada? Nggak ada. Hmm. Kemudian tidak terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah pada sistem Dapodik. Kalau misalnya sudah terdaftar di Dapodik, berarti teman-teman harus keluar dulu baru bisa daftar ini program. Oke? Kemudian ijazahnya minimal S1 atau D4. Jadi kalau misalnya dia D3 jangan tanya lagi, otomatis tidak bisa. Kemudian IPK-nya minimal 3,00. Oke. Dan berusia paling tinggi 32 tahun pada saat pendaftaran nanti. Di sini ada yang lebih 32 tahun? Tidak ada ya, masih muda-muda semua ya. Oke, alhamdulillah. Kemudian teman-teman memiliki surat keterangan sehat, nanti ini akan dilampirkan pada saat lapor diri. Ya, surat SKCK, surat keterangan bebas narkoba, dan juga nanti surat jasmani dan rohani. Ini diserahkan pada saat lapor diri. Nah, kemudian, ini yang paling penting teman-teman, yang perlu disiapkan saat teman-teman itu mengisi SIM PKB nanti, yaitu pertama KTP, ya, pas foto berwarna biru, ya, dimensi 4x6, kemudian fakta integritas, ini akan saya contohkan nanti, ya, diunduh di SIM PKB, kemudian sertifikat pelatihan. Di sini teman-teman
Saya yakin calon guru sering mengikuti pelatihan, ya kan? Atau ada yang nggak pernah sama sekali ikut pelatihan. Itu poin plus loh. Ya, teman-teman kalau mau silahkan mengikuti pelatihan maupun belum. Itu yang bisa teman-teman ungkapkan nanti pada saat mengisi administrasi. Ya. Nah, ini cara daftarnya saya akan ini. Pertama, teman-teman pastikan ini harus emailnya jangan diganti-ganti, terus nomor HP-nya jangan diubah-ubah ya. Jadi kalau udah pakai itu terus karena informasinya nanti bakalan masuk ke email yang kalian daftarkan sama nomor HP yang kalian daftarkan. Jangan suka gonta-ganti nomor HP, teman-teman. Saya sarankan ya. Jangan suka gonta-ganti nomor HP ya. Nah, kemudian teman-teman nanti mengakses laman ini ya http://ppg.kemendikdasmen.go.id. Nanti pilih menu daftar PPG calon guru prajabatan. Ya, nanti saya contohkan. Kemudian teman-teman kita nanti membuat akun pendaftaran aplikasi ini SIM PKB-nya menggunakan email yang aktif dan yang sering digunakan. Jangan buat email baru yang nggak pernah digunain loh. Nanti informasinya kalian kelewat. Nah, kemudian nomor NIK-nya, nama, jenis kelamin harus sesuai antara ijazah sama KTP. Oke. Nah, kemudian teman-teman itu membuat password ya, harus diingat passwordnya dan selesai. Nah, ini lamannya contohnya kayak gini nanti teman-teman. Karena ini belum dibuka, nanti ini tulisannya tutup kan? Tutup toh. Mau saya contohin dulu. Nah, sebentar. Saya share screen lagi. Teman-teman, boleh dibuka kameranya biar saya bisa lihat Anda semua. Boleh juga kegiatan ini kalau teman-teman rasa bermanfaat dan supaya bisa dapat reward giveaway nanti sama kami di akhir sesi, teman-teman bisa story kegiatan. Nah, tadi kita masuk aja ke sini teman-teman. Ya, sekarang yang terlihat di layar Anda apa semua? Yang terlihat di layar Anda? Halo? Google, Kak. Google. Nah, Google. kita masuknya Google. SIM PKB. Nah, kita masuknya SIM PKB. Nah, nanti tadi kan yang keluarnya itu gini, teman-teman. Nah, nanti keluarnya kayak gini. Kalau teman-teman itu sudah berhasil mendaftar. Kalau sudah berhasil daftar, ya. Tadi kan saya sudah kasih tahu tadi kan, kalau proses pendaftarannya itu masukin email, daftarin dulu, registrasi. Nanti kalau sudah berhasil, teman-teman nanti dashboardnya kelihatan seperti ini gitu ya, dashboardnya bakalan kelihatan seperti ini ya. Nah, kemudian nanti teman-teman itu bakal klik masuk. Nah, nanti kalau klik masuk, nah gini nanti berandanya kayak gini gitu. Nanti kalau teman-teman dinyatakan lulus di setiap announcement-nya ketika baru buka, teman-teman bakal kelihatan kayak gini, selamat Anda dinyatakan lulus. Ayo dong teman-teman diafirmasi, didoakan bahwa supaya tahun depan tahun ini teman di sini dinyatakan lulus Amin. di Amin. apa namanya gitu ya. Disyahadat maaf kok disyahadatkan di apa? Salat, Kak. Di apa? Sholawat, Kak. Ya, disolawatkan kok disolawatkan. Nanti kalau disyahadatkan dia masuk Islam nih akunnya. Gitu ya, yang muslim. Kalau yang non muslim ya sesuai dengan kepercayaan masing-masing di afirmasi positif, teman-teman. Kenapa kan Nurul? Bisa nanya nggak, Kak? Ya, di hold dulu ya, nanti kita punya sesi pertanyaan. Oke? Oke. Oke. Nah, teman-teman, kemudian eh, nanti dashboardnya berupa seperti ini. Kayak gini nanti ada banyak ya. Ada karena nanti teman-teman itu pertama ada di sini nanti nih. Ada di biodata diri. Kelihatan nggak ini? Kursor saya nih. Kursor saya modul tahap 1 di biodata Kelihatan, Kak. diri. Ya. Saya nggak bisa buka karena di sini data diri saya. Nanti teman-teman ngisi biodata diri pokoknya diisi semua. Nanti saya contohkan dulu terus esai. Supaya lebih jelas, saya tampilkan saja dulu yang sudah saya masukkan ke dalam PPT, supaya enak saya bahas, baru saya jelaskan esainya nanti. Nah, kalau sudah seperti itu, teman-teman kan tadi masuk ke sini kan, kelihatan nih, nanti biodata diri, esai, preferensi lokasi pengabdian. Ada 3 ya,
data diri harus dilengkapi selengkap mungkin, lebih lengkap, lebih bagus, nilai plusnya ada. Ya, kemudian kita isi esai. Esainya harus benar-benar terorganisir, jangan asal-asalan. Karena banyak kasus ya yang nggak lolos itu gara-gara esainya asal-asalan, terus pas lolos nanti ditanyain jawab esainya tulis A, dia jawabnya S. Kan nggak sinkron. Ya. Nah, biodata diri itu isinya apa saja? Informasi umum terkait Anda tinggal di mana, domisili di mana, kemudian biodata kemahasiswaan, lulusan apa nih, segala macam. Pengalaman pelatihan. Nah, di sini nih yang saya bilang tadi. Pengalaman pelatihan ini nanti kan yang harus diupload itu sertifikatnya. Jadi kalau teman-teman rasa dulu kuliahnya cuma kupu-kupu, kuliah pulang, nggak ada pengalaman organisasi, nggak pernah ikut pelatihan, nggak pernah jadi sukarelawan, aduh Tuhan, orang bilang ya. Terus nanti yang mau ditonjolkan apa, gitu ya. Sementara yang daftar PPG ini ratusan ribu orang, gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa mengungguli, bukan mengungguli diri, harus bisa jual diri. Jual diri ini dalam istilah positif ya. Harus bisa, misalnya saya sama Kak Firman sama Kak Rezi. Saya harus pilih yang mana antara mereka berdua ini. Nah, jadi otomatis saya harus tahu dulu pengalamannya apa, gitu kan? Iya nggak? Gitu, pasti. Nah, kemudian ada nggak pengalaman melatih orang lain, seperti mengajar, atau misalnya pernah punya pengalaman ngajar di bimbel, atau pernah jadi pemateri, atau pernah jadi apa deh pokoknya gitu ya. Jangan coret-coret Kak Sylvia ya. Nah, kemudian informasi pendukung ini, hobinya kakak apa, kontak darurat, kayak gitu, pas foto sama fakta integritas. Ya. Nah, ini tolong diperhatikan untuk tampilan biodata ya. Tampilan biodatanya itu seperti ini. Di sini ada yang 3 warna. Coba teman-teman lihat. Ada yang tanda seru, ada yang tanda tanya warna kuning, ada yang warna hijau. Kalau tanda seru abu-abu, artinya belum terisi dan bersifat wajib ya. Kalau yang eh, apa namanya nih, warna kuning tanda tanya belum terisi dan bersifat opsional, tapi penting juga harus diisi supaya kalian itu ada nilai plusnya ya. Karena kita ini seleksi bukan 1-2 orang sayang ya, kita seleksi ini ribuan ratusan orang. Makanya ditonjolkan saja apa kemampuan atau nilai plus kalian. Kemudian kalau siapa yang coret lagi ini, Kak Asih. Kemudian hobi ya. Untuk hobi untuk yang tanda hijau, ini tanda hijau nih ya, centang itu artinya sudah terisi. Baik yang tanda seru sama tanda tanya itu kalau sudah terisi nanti akan menjadi warna hijau. Usahakan semua datanya terisi meskipun ada beberapa yang bersifat opsional karena itu akan menjadi nilai tambah kalian. Oke, paham ya? Kalau ada pertanyaan disimpan dulu, nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi jangan langsung keluar Zoom ini dulu, teman-teman dikumpul dulu pertanyaannya. Oke ya. Kemudian biodata diri. Nah, biodata diri itu nanti teman-teman, ini saya bilang harus teman-teman pastikan data diri KTP sama data diri di ijazah kalian itu sama. Karena nanti kita itu langsung klik sinkronisasi, dia bakal muncul sendiri. Nah, nanti kalau misalnya kita klik sinkron nggak muncul, berarti ada yang salah antara data KTP sama ijazah kalian. Kalau biasanya itu dari ijazahnya yang nggak connect, berarti teman-teman harus melapor ke universitas masing-masing. Tapi kalau KTP-nya yang nggak connect, berarti teman-teman harus ke Dukcapil. Nah, oleh sebab itu, teman-teman pastikan dulu bahwa datanya sudah sesuai semua. Oke? Kemudian masuk ke bidang studi PPG. Teman-teman ini contohnya jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Ya, nanti teman-teman ini biasanya itu akan kedetek jurusannya apa. Karena contohnya kayak gini, yang mengajar di PGSD itu nggak hanya jurusan PGSD kan ya. Nah, jadi kan ada banyak jurusan yang bisa mengajar di sana. Nanti biasanya akan muncul tuh, oh ternyata kamu bisa ambil jurusan ini nih. Nah, ini contohnya ini cuma bisa ambil akuntansi dan keuangan lembaga. Berarti otomatis dia pilih ini gitu.
ya. Nah, kemudian, nah ini yang pengalaman mengikuti pelatihan, teman-teman. Pengalaman mengikuti pelatihan ini syaratnya adalah harus ada apanya? Ayo, ada ingat nggak harus ada apanya? Sertifikatnya. Betul sekali Kak Rizka, 10 poin. Ya, harus ada sertifikatnya. Kalau nggak ada sertifikatnya, nanti tidak bisa sinkron. Jadi nggak sesuai nih. Cuma bilang, oh pernah ikut pendidikan X, pernah ikut pendidikan pendampingan anak usia dini, tapi nggak dibuktikan valid atau tidaknya. Dibuktikan valid berdasarkan dengan sertifikatnya. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk pengalaman berorganisasi. Saya mau kasih tahu dulu, untuk tadi yang sertifikat dan pengalaman organisasi, diusahakan itu yang baru-baru ya, yang 3 tahun terakhir, kayak gitu ya teman-teman ya. Karena itu yang nanti yang akan ada announcement-nya gitu. Diupayakan yang pengalaman yang 3 tahun terakhir ya. Jangan nanti pengalaman pas SD juara 1 menyanyi tingkat kecamatan. Ya jangan, nggak bisa sayangnya. Makanya diminta itu yang 3 tahun terakhir. Nanti yang di teman-teman apply nanti eh, ini sertifikat SMP, SD, juara 1 lomba menyanyi tingkat kecamatan. Tidak bisa, tidak relevan. Paham ya? Oke. Lanjut dulu. Nah, kemudian kalau pengalaman organisasi, nanti teman-teman harus isi deskripsi dan peran Anda sebagai apa. Apakah Anda sebagai ketua, bendahara, sekretaris, atau anggota. Ini teman-teman harus jelaskan. Ya, di sini memang tidak ada bukti sertifikat, tapi teman-teman harus menjelaskan serinci mungkin tugas dan tanggung jawab Anda. Oke, paham ya? Kemudian ini yang sukarelawan tadi ya. Nah, kemudian di sini adalah bentar. Ini beda-beda ya teman-teman. Pengalaman berorganisasi beda sama pengalaman sukarelawan. Harus dibedakan. Kalau yang organisasi, teman-teman terlibat di sana sebagai anggota ya kayak gitu ya. Nah, kalau yang sukarelawan, teman-teman itu menjadi atau berkontribusi di masyarakat gitu. Apa sih kontribusi Anda? Anda pernah ikut apa gitu loh. Misalnya pernah ikut ini apa aksi donor darah di Car Free Day mungkin kayak gitu-gitu ya tahun kemarin. Intinya Anda apakah Anda punya empati sosial atau tidak? Nah, kemudian ini yang paling penting juga teman-teman, karena kan kalian ini tujuannya mau jadi apa sih? Mau jadi guru kan? Nah, jadi ini dilihat juga pengalaman melatih orang lain atau mengajar orang lain atau mengembangkan orang lain. Apakah teman-teman ini punya nggak pengalaman seperti itu? Ya, jadi dari sekarang teman-teman bisa mikir, saya punya nggak ya? Ya, gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman Kak, saya nggak punya, saya cuma punya pengalaman pas saya PPL kemarin. Nah, it's okay. Teman-teman masukkan pas teman-teman PPL kemarin. Tapi usahakan jangan cuma PPL, ya, supaya ada nilai jualnya lagi. Entah teman-teman pernah mengajar di bimbel atau pernah bantuin sekolah buat ngajar karena gurunya sedang cuti segala macam itu sangat boleh teman-teman jelaskan di sini. Nah, kemudian ini nanti unggah dokumennya itu adalah pas foto yang tadi saya bilang berlatar belakang warna biru dan fakta integritas. Untuk fakta integritas, teman-teman, ini nanti akan ditandatangani di atas materai 10.000. Teman-teman, template-nya nanti diunduh kalau teman-teman itu sudah dibuka pendaftarannya. Paham ya? Nah, kemudian preferensi pengabdian. Kalau tahun kemarin kita itu mengisi preferensi pengabdian, teman-teman. Jadi kita bisa lihat kuotanya itu seperti apa. Nah, ini contohnya salah satu data. Nah, dia untuk bidang studi PPG, akuntansi dan keuangan lembaga. Berarti dia mengajar di SMK. Nah, ini jumlah kuotanya itu cuma 25, teman-teman, untuk Jawa Timur. Berarti satu Jawa Timur cuma 25 kuotanya. Di sini kita bisa lihat juga berapa pemilihnya atau berapa mahasiswa yang memilih
formasi ini dengan lokasi pengabdian yang sama. Berarti ada 756 orang contohnya. Ya, padahal kalau kemarin itu lebih dari ini, hampir 1000-an untuk memperebutkan 25 kursi gitu. Jadi kita bisa lihat, oh kalau di kota ini sekian ya eh apanya namanya? Kuotanya, sementara pemilihnya banyak banget. Nah, kalian mikir tuh, kira-kira kalian mampu nggak bersaing dengan mereka ini hanya untuk memperebutkan 25 kursi. Seperti itu. Saya mau cek ombak dulu, suara saya terdengar jelas. Jelas Jelas, Kak, Kak. jelas. Nggak terlalu cepat kan? Tidak. Tidak. Ya. Tidak. Kak, Oke. pas. Saya jelaskannya ya, dapat dimengerti atau gimana nih? Insya Allah. Insya Dipahami, Kak, Allah. dipahami. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Kita lihat di sini. Jadi teman-teman bisa sesuaikan. Wah, ini terlalu tinggi nih jumlah pemilihnya. Cuma 25 diambil. Coba teman-teman cari lokasi lain lagi gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ketemu lokasi yang sesuai, pemilihnya tidak banyak kayak gitu ya, dan lokasi jumlah kuotanya cukup banyak. Nah, itu bisa teman-teman pertimbangkan. Oke. Kemudian esai. This is very important, teman-teman ya. Ini sangat penting karena kenapa esainya itu banyak banget ya. Dia beranak pinak. Misalnya poin ini diklik, aduh, anak cucunya itu banyak banget. Aku aja kemarin sampai aduh banyak banget apa yang mau diisi ya, gitu ya. Esainya banyak banget, teman-teman. Ya. Nah, esai ini jadi teman-teman harus tahu cara mengisi esai itu seperti apa, nggak sembarangan ya, nggak sembarangan untuk mengisi esai. Nah, di sini ada poin-poin esainya seperti apa. Ini poin intinya, nanti aku liatin di SIM PKB. Pertama itu yaitu apa yang memotivasi Anda menjadi guru, apa yang Anda lakukan untuk mewujudkan motivasi tersebut. Nanti ini itu beranak pinak lagi, nggak cuma satu pertanyaan ini, teman-teman. Teman-teman lihatnya cuma satu kan, tapi nanti ini beranak pinak. Tuh, terutama teman-teman yang baru lulus ya, yang belum pernah tes administrasi. Nah, kemudian ceritakan pengalaman Anda yang perlu dipelajari dari hal-hal baru untuk meningkatkan performa sebagai seorang guru. Nah, ini poin intinya, nanti beranak pinak lagi. Nah, kemudian lagi, menurut kita, kadangkala kita dihadapkan dengan sesuatu etika dan norma-norma di sekolah. Nah, kalian itu nanti harus kasih opsi kalian itu seperti apa untuk apa, mengatasi sesuatu hal yang mungkin kalian anggap itu tidak sesuai norma ataupun tidak sesuai dengan kaidah kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman nanti harus menjelaskan juga pengalaman teman-teman bekerja sama dengan orang lain yang berbeda. Itu yang paling penting. Karena kenapa? Karena teman-teman nanti pada saat menjadi mahasiswa PPG, ini aku jelasin benar-benar ya. Nanti teman-teman tuh dari berbagai macam latar belakang mahasiswa. Kalian nanti harus kerjasama deh pokoknya. Mau nggak mau harus bisa kerjasama. Ya, karena jadi mahasiswa PPG itu nggak mudah, teman-teman. Nggak mudah beneran. Ya, jadi teman-teman harus kuat mental ya. Nah, kemudian ini lagi, ada banyak saya bilang tadi ya, pengalaman mengembangkan orang lain, ini harus ada. Harus ada. Kalau misalnya teman-teman nggak pernah ada pengalaman mengajar, teman-teman pakai yang PPL aja nggak apa-apa. Kemudian ini ada untuk bagaimana teman-teman itu mengambil keputusan atau decision making dalam suatu pekerjaan. Nah, yang terakhir itu teman-teman dihadapkan dengan berbagai macam tugas. Terus teman-teman nanti akan diminta nih sama interviewer, kira-kira yang mana kalian dahulukan. Nah, jadi teman-teman tuh harus pintar-pintar menjawab, gitu ya. Dan menjawab di esainya itu harus pintar-pintar. Nah, tips saya mau tunjukin aja ya kalau biar kalian percaya gitu. Nah, ini kan di SIM PKB saya ya. Itu esainya itu, nah lihat esainya nih. Nah, ini itu sudah nggak bisa saya buka karena saya sudah kirim. Statusnya kayak gini. Kalau udah dikirim dia nggak bakal bisa kita klik lagi. Padahal kelihatan nggak di layar. Lihat, Kak. Nah, ini padahal
Ini padahal kalau kita klik ini teman-teman, itu anak cucunya Anda nih. Apa dia pertanyaan di bawahnya bakalan banyak lagi, nggak cuma satu pertanyaan ini doang. Nah, ini kemudian yang B, yang C, D, E, F, G. Itu, ini kalau kita klik ada anaknya 5. Misalnya ini pertanyaan A ada 5 pertanyaan di bawahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 5 berapa? Berarti 35 pertanyaan teman-teman harus jawab di esai ini. Yang kalau teman-teman lolos administrasi, nanti akan teman-teman harus buktikan bahwa teman-teman benar menulis esai ini. Gitu. Paham ya? Nah, ini tips untuk mengisi biodata dan esai. Pertama, teman-teman memang harus teliti ya, jangan sampai ada yang tertukar. Oke, teliti benar-benar terutama alamat, karena alamat itu menyatakan nanti teman-teman preferensi lokasi pengabdian. Kemudian isi biodata dengan jujur, ya, jujur harus jujur. Kemudian isi pengalaman dari yang terbaru dan paling relevan. Jangan mengisi pengalaman pada saat Anda berada di SMA atau SMP, juara 1 lomba renang, tingkat SMA. Nggak bisa, nggak relevan. Ya, siapa yang mau lihat kayak gitu? Kalau kalian sekarang kan diminta itu pengalaman mengajar. Nah, kemudian data identitas kependudukan dan kemahasiswaan. Ini saya nyatakan sekali lagi harus teman-teman pastikan harus sesuai. Nah, ini untuk mengisi esai pakai metode situation, test, action, and result. Pakai metode STAR pada saat mengisi pertanyaan. Jadi contohnya situasi pada saat itu seperti apa, terus tugas kalian apa, terus apa action atau tindakan kalian, hasilnya apa. Nah, itu setiap pertanyaan jawab pakai metode STAR supaya teman-teman itu gampang. Oke? Bagaimana cara menulisnya? Itu sebenarnya kita punya panduannya, teman-teman. Ya, kalau teman-teman mau nanti diajarin bagaimana metode isi STAR-nya, teman-teman akan kita dampingi. Ya, boleh nanti teman-teman story ini supaya teman-teman dapat rewardnya, makanya ya. Nah, kemudian usahakan pengalaman untuk esai itu maksimal 3 tahun terakhir. Sekali lagi saya katakan 3 tahun terakhir. Itu nanti ditekankan. Kalau teman-teman isi sudah 10 tahun, 5 tahun yang lalu tidak akan dilihat. Nanti teman-teman bisa-bisa bikin emosi interviewernya nanti. Nah, kemudian usahakan pengalaman berhubungan dengan pendidikan dan pengembangan orang lain. Buat esai di Word dulu, terus nanti teman-teman baca-baca lagi, terus nanti kalau sudah oke, baru di backup datanya, baru diisi. Jadi jangan langsung diisi di SIM PKB-nya. Ya. Nah, ini dokumen saat lapor diri, teman-teman. Ya, ada dokumen ijazah S1, dokumen transkrip nilai, ya. Nah, kemudian ada identitas ya berupa KTP, pas foto berwarna. Ini yang harus teman-teman ada sedikit pengeluaran ya kalau sudah diterima nanti teman-teman harus surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan SKCK serta surat bebas narkoba dari RSUD ataupun puskesmas. Oke. Oke, boleh di-unmute dulu yang masih buka ini biar ini ya enak saya jelasin. Kemudian, nah ini kesalahan teman-teman. Kesalahan saat teman-teman itu mendaftar administrasi. Ya, kesalahan peserta pada saat seleksi PPG Prajabatan itu adalah dia terlalu berleha-leha gitu. Ya, menunggu lulus seleksi administrasi dahulu baru dia belajar mempersiapkan diri untuk tes substantif. Padahal jarak antara pengumuman untuk seleksi administrasi dan pelaksanaan tes substantif itu ya hanya beberapa hari, kurang dari 1 minggu malahan teman-teman keluar jadwal Anda. Iya kalau dapat jadwal di akhir, kalau dapat jadwalnya di awal-awal mati ya kan? Kita belum sempat belajar, tahu-taunya nanti teman-teman akan tes di awal. Makanya butuh persiapan lebih dini gitu. Nah, kemudian misalnya pengumuman seleksi administrasi dia tanggal 10 Mei
Maka pelaksanaan tes substantifnya tanggal 17 Juni 2025. Itu contohnya yang kemarin, ya. Nah, dekat enggak? Dekat, ya. Nah, jadi cakupan materi soal pada tes substantif itu sangat banyak, teman-teman. Terus tipe-tipe soalnya itu soal-soal HOTS. Jadi teman-teman memang harus belajar, terutama terkait literasi numerasi. Tapi kalau misalnya kalian, karena kayak PGSD itu nanti juga ada soal yang terkait jurusan. Nah, itu soal-soalnya ya yang teman-teman biasa ajarkan di jurusan Anda. Gitu. Oleh sebab itu, saya sangat menyarankan kepada teman-teman yang berapa orang semua di sini saya lihat dulu. 200-an orang. Semoga Anda lulus semua ya. Nah, saya sarankan untuk mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari sebelum tes substantif. Ya, kita misalnya nih bulan depan seleksi administrasi. Ya, bulan depannya lagi pengumuman. Anggapkan bulan Mei tes substantifnya. Nanti nggak terasa ya, pagi malam udah bulan Mei, gitu ya kan? Oke teman-teman, alhamdulillah ya kita sudah sampai di sharing session ya. Nah, saya mau ada 3 pertanyaan dulu. Boleh raise hand dulu, baru nanti kita buka pertanyaan lagi. 3 orang dulu, boleh raise hand. Ada Kak Firman 1, oke ada lagi. Oke, silahkan Kak Firman dulu. Oke, baik Kak. 3 orang dulu ya. Baik Kak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Kak, berkenaan tahun lalu kan Firman pernah tes tuh dengan akun yang sudah dibuat. Apakah untuk tahun ini harus buat akun baru atau masih bisa akun yang lama? Oke. Ada lagi? Cukup itu aja pertanyaannya? Yang kedua, untuk teman-teman yang mau tes PPG, pastikan nama-namanya itu terdaftar di Pedidikti. Karena pengalaman Betul. kemarin pas lulus kan kuliah 3,5 tahun. Ternyata nama belum terdaftar. Nah, itu saya melapor ke Prodi untuk daftarkan kembali gitu. Betul. Terima kasih. Baik. Oke, saya jawab dulu pertanyaannya Firman ya, biar nanti nggak ketumpuk. Oke, Mas Firman, pertanyaan pertama adalah, apakah saya bisa menggunakan akun SIM PKB saya yang lama pada saat proses pendaftaran tahun ini? Bisa, Mas Firman, asalkan Mas Firman ini login dengan email yang sama, dengan identitas yang sama pula pada saat tahun kemarin ya, Mas Firman. Ini sama dengan kasus saya, Mas Firman. Dulu tahun 2023 itu karena prodi akuntansi kan belum dibuka, tapi saya sudah bikin akun duluan gitu. Nah, kemudian tahun 2024 saya menggunakan akun yang sama, asalkan seperti yang saya bilang tadi, tidak mengubah email dan nomor handphone. Itu ya Mas Firman ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, benar sekali yang Mas Firman bilang, teman-teman. Teman-teman itu pastikan, karena ini biasa kelalaian dari universitas, teman-teman. Ya, kelalaian dari universitas yang dimana teman-teman ini itu belum terdaftar di PD Dikti. Kakak coba kasih lihat ya. Caranya supaya kalian itu ngecek di PD Dikti seperti apa. Kalau belum ada, mulai dari sekarang segera itu ya, segera datang ke kampus kalian. Kenapa kok saya sudah kuliah sekian tahun dari PD Dikti belum muncul nama saya Bapak Ibu? Hal ini itu harusnya sudah muncul. Anda sekarang cek nama Anda di sini. Saya contohkan. Terlihat di layar nggak? Nggak Hah? terlihat. Nah, terlihat ya. Terlihat. Klik contoh nama kakak. Nama kakak siapa? Kenal nggak? Mita Putriyanti. Nama kakak. Lalu Rahmat. Lalu Rahmat Sohdi. Ya, misalnya ini saya kasih contoh aja. Lalu Rahmat Sohdi. Nah, klik gini kita verifikasi dulu biar nggak dikira alien ya. Setelah itu, ini saya contohin. Mulai sekarang cek data diri Anda. Nah, ternyata terdaftar ya, terdaftar. Jadi teman-teman kalau sudah terdaftar aman, bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Kalau belum ada, klik nama Anda, Paramita Lubis. Paramita Lubis
nama saya kok nggak ada. Segera melapor ke universitas Anda, jangan berlama-lama. Ya, Iya, segera Kak. Oke. Itu, Kak. Ada. Nah, oke. Cukup ya pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua saya lihat dulu. Siapa tadi yang kedua ya? Paramita kah? Ya, Paramita, monggo. Baik, terima kasih Kak untuk waktunya dan kesempatannya. Jadi pertanyaan saya itu adalah, apakah jika kita tidak punya pengalaman organisasi dan menjadi sukarelawan gitu di masyarakat, masih berkemungkinan dan berpeluang untuk lolos? Oke, bagus pertanyaannya Paramita. Paramita, tadi itu pertanyaanmu terkait pengalaman organisasi sama pengalaman apa? Menjadi sukarelawan, Kak. Menjadi sukarelawan. Saya tunjukkan lagi ke sini aja. Sebenarnya, ini ya teman-teman ya. Sebentar. Hmm, ya, di BPT. Sebenarnya untuk pengalaman berorganisasi tadi itu sebenarnya memang dia opsional ini di sini, tapi dia ada poin plusnya. Kalau Kak Paramita, kalau Kak Paramita tadi ternyata sama sekali, apakah benar sama sekali nggak punya pengalaman berorganisasi Kak Paramita? Saya tanya dulu. Tidak pernah, Kak. Nggak pernah berorganisasi gitu ya? Oh, oke. Di sini Kak, kalau mengajar pernah? Mengajar pernah, Kak. Ikut kampus mengajar. Wah, keren. Oke, di sini. Kalau pengalaman melatih mengembangkan orang menjadi sukarelawan, itu dia memang opsional. Tapi usahakan setidaknya minimal satu. Kan masih ada nih waktu Kak Paramita. Jadi Kak Paramita boleh tuh misalnya cari kira-kira ikut aja organisasi kependidikan tadi. Jadi anggotanya aja nggak apa-apa Kak Paramita. Kan masih ada waktu nih buat masih 1 bulan ke depan atau misalnya Kak Mita punya nih, oh saya mau ikut donor darah atau misalnya apa aja yang di sekeliling Kak Paramita yang bisa dijadikan pengalaman organisasi. Kalau masih bisa daftar, daftar aja dulu. Nah, masih ada peluang Kak Paramita, gitu ya, untuk menambah value-nya Kak Paramita tadi. Gitu. Baik, Kak. Terima Oke, kasih, Kak. sama-sama. Kemudian Kak Lita, monggo Kak Lita. Kak Lita, nggak Kak, ada. aku mau tanya, Kak. Ya, monggo. Kalau untuk pelatihan itu, pelatihan yang dimaksud itu kayak Kak, kayak pelatihan pendidikan Kak atau pelatihan pas kita kuliah? Nah, untuk pelatihan yang kita ikuti pelatihan itu boleh pelatihan yang tidak pada saat kita sedang kuliah. Misalnya sekarang Kak siapa nih? Kak Lita ya tadi yang saya bilang ini ya? Atau Kak siapa? Iya Kak, Ya, bisa. misalnya Kak Lita ternyata sekarang ikut pelatihan, Kak Lita prodi apa? PGSD Kak. Nah, misalnya Kak Lita ikut pelatihan pengembangan karakter siswa dari ruang guru misalnya saat ini. Nah, itu bisa termasuk dalam pelatihan yang Kak Lita ikuti. Kan banyak tuh pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh eh, lembaga-lembaga seperti Ruang Guru, seperti Skill Academy, itu kan banyak memberikan pelatihan-pelatihan untuk kapasitas seorang guru. Nah, hal-hal yang seperti itu untuk meningkatkan kapasitas Kak Lita dan bisa sertifikatnya dipakai untuk mendaftar PPG. Itu ya Kak Lita ya. Baik, terima kasih Kak. Oke, satu orang lagi deh, Kak Hafida, monggo Kak Hafida. Baik, tadi di poin Isai kan ada ceritakan secara spesifik situasi pengalaman Anda saat bekerja sama dengan orang lain. Nah, kalau misal kita mempunyai pengalaman tapi bukan di bidang perkuliahan atau di prodi kita itu boleh dicantumkan apa tidak? Oke, bagus sekali pertanyaan Kak Hafida ya. Kak Hafida, Kak Hafida itu tidak harus pengalaman pada saat Anda mengajar. Tapi misalnya pengalaman pada saat Anda bekerja kantoran juga it's okay. Yang penting adalah pengalaman itu 3 tahun terakhir.
Nah, misalnya nih Kak Hafida bukan mau memasukkan pengalaman pada saat Kak Hafida itu bekerja sebagai staf administrasi misalnya. Tapi Kak Hafida sekarang terpanggil hatinya untuk menjadi seorang guru. Nah, di sana pengalamannya Kak Hafida itu seperti apa? Bekerja sama dengan orang lain seperti apa? Terus bagaimana berkomunikasi dengan orang lain? Nah, itu yang diminta, itu yang akan digali nanti. Tapi kalau misalnya ada pengalaman mengajar, itu nanti di subbab sendiri gitu. Nah, kalau Kak Hafida mau pakai yang tadi, it's okay. Karena sepengalaman saya, teman-teman saya juga walaupun bukan mengajar sebagai guru langsung, tapi mengisi dengan pengalamannya bekerja di lembaga lain. Bukan di lembaga sebagai seorang guru. Itu boleh ya, Kak ya? Oke, Baik, terima kasih. sama-sama. Tetap semangat ya. Oke, teman-teman, masih banyak pertanyaan, tenang saja semua akan dijawab. Tapi sebelum itu ya, kami mau memperlihatkan ini ya, bahwa saya mau lihat dulu di kolom chat, satu orang dulu di kolom chat, ada nggak yang bertanya sebentar. Habis di kolom chat saya kembali lagi ke raise hand. Nah ya, izin Kak Rahmat saya bertanya, jika di KTP ada gelar SPD-nya, apakah akan bermasalah nantinya? Kak Janet. Oke, Kak Janet. Untuk yang gelar SPD, kalau misalnya di nama Anda SPD, itu sebenarnya eh, tidak apa-apa. Cuma karena nanti kalau yang karena kita sifatnya sinkronisasi ya. Saran saya sih, waktu ini kan masih ada ya, Kak ya. Alangkah baiknya supaya tidak terkendala di kemudian hari. Karena sekarang kalau ganti KTP kan cepat ya, Kak ya. Cuma sehari jadi. Nah, yang nggak bisa diganti itu ijazah. Ijazah paling kita cuma dapat surat keterangan. Supaya meminimalisir kesalahan itu, Kak Janet. Karena kita tidak minta-minta ya, karena kita nggak tahu sistem ini bacanya kesesuaian gitu loh. Nanti di ijazah nggak ada SPD-nya namanya, tapi di KTP ada SPD-nya. Kalau saran saya, Kak Janet, sebaiknya nggak usah pakai SPD deh di KTP-nya gitu. Lebih baik ya nama saja, sama kayak KTP. Takutnya karena kalau di PPG ini dia bakal sinkron gitu, bakal otomatis keluar. Kita tinggal klik nama kita keluar gitu. Nah, kalau di sekarang kan di KTP gampang ya, sehari jadi berapa jam gitu. Tinggal bilang SPD-nya dihapus gitu aja, Kak Janet. Itu saran saya ya. Gimana Kak Janet? Aman ya? Aman Kak, makasih. Aman. Oke, semangat. Oke, teman-teman. Sebelum saya menjawab pertanyaan lebih lanjut, saya mau lihat dulu ada berapa orang ini. Oh my God, banyak ya bertanya ya. Oke, antusiasnya tenang dulu. Nah, teman-teman, kami ya Excellent Service itu juga membuka bootcamp intensif ya teman-teman untuk pendampingan intensif seleksi administrasi. Jadi teman-teman akan dibantu dari awal sampai nanti artis yang KS-nya itu bersama sampai ini. Akan didampingi oleh mentor-mentor yang berpengalaman. Mentornya itu semua latar belakangnya sudah PPG semua dan nanti mereka juga rata-rata ada yang sudah HSM, PPG. Nah, nanti akan ada sesi teman-teman tadi yang sudah story ya, yang sudah story selama kegiatan ini akan dijelaskan sama MC nanti akan mendapatkan beasiswa, jadi tidak perlu membayar ataupun hanya membayar sebagian. Tapi kalau yang sesi 90.000 saja. Kalau besok itu dia apa itu ini tadi benefitnya yaitu 1 sampai 7. Sama nanti teman-teman akan bisa berkonsultasi terkait soal-soal tes substantif benar seperti apa. Kalau mau tanya lebih lanjut ataupun mau langsung daftar bisa di sini scan kodenya aja di http://bootcamp_ppg1 atau teman-teman langsung tanya sama admin. Admin sudah ada juga di kolom chat ya. Adminnya akan kirim di kolom. Nah, jadi teman-teman bisa langsung klik HTTPS-nya yang ada di kolom chat ataupun kalau misalnya mau tanya lebih lanjut, monggo untuk kontak person admin, gitu ya. Kalau begitu saya jawab pertanyaan lanjutan. Tadi ada dari Kak siapa lagi ini?
Kak Nurul, monggo Kak Nurul. Di bagian pelatihannya, Kak, apakah pelatihan online itu bisa dimasukin, Kak? Oke, Kak Nurul, bagus sekali pertanyaannya. Bisa, Kak Nurul. Pelatihan online yang kakak ikuti apa? Contohnya saya mau dengar. Macam pelatihan penggunaan Canva untuk pembuatan media pembelajaran atau Wah, PowerPoint. keren. Bisa sekali Kak Nurul. Itu yang paling diunggulin juga. Boleh. Pokoknya pelatihan yang sesuai dengan bidang keahlian kalian. Gitu ya. Nah, kemudian kalau yang nggak sesuai itu seperti apa? Yang nggak sesuai misalnya Kak Nurul ini PGSD, tapi misalnya Kak Nurul masukin pelatihan, misalnya pelatihan merajut, misalnya kayak gitu. Nah, itu yang tidak sesuai Kak Nurul. Tapi bisa ya, monggo dicantumkan sertifikatnya. Ya, Kak. Nanti, oh iya, terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Kemudian Kak Andriawan, monggo Kak Andriawan. Baik, izin bertanya, Kak. Yang pertama mengenai sertifikat pelatihan, apakah memiliki batas waktunya yang diminta? Yang kedua, mengembangkan orang lain, apakah bisa kayak contohnya melatih anak-anak paskibraka? Apakah Oke, termasuk pengembangan orang lain? Yang ketiga, karena saya baru pertama mendaftar, apakah tes substantifnya itu ada batas waktunya, Kak, untuk ujiannya? oke, Kak Terima kasih. Andriawan. Sama-sama. Kak Andriawan ini yang lulusan akuntansi juga ya? Iya, Kak, iya. Oke, begini Kak Andriawan, pengalamannya melatih paskibraka itu tahun berapa? Tahun berapa tuh? Tahun 2000 baru Kak 2024. Oh, boleh banget dong, ya. Boleh berarti. Nah, tahun masih tahun 2024 kemarin, ya. Bisa. Terus yang pertanyaan waktunya atau tidak? Jelas ada Kak Andriawan. Sama kayak orang tes PNS ada waktunya. Kalau nggak ada waktunya kan enak kita mau apa oret-oretan dulu segala macam kan enak. Tes substantifnya ada waktu persiapan lebih dini teman-teman. Kalau kita nggak ada persiapan, kita akan kalah sebelum berperang. Seperti itu ya Kak Andriawan. Oke, Baik, terima kasih Kak. Oke, berikutnya Kak Salsabila, monggo. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Izin bertanya, kan tadi membahas tentang data di PD Dikti. Nah, kalau misalnya nama kita itu sudah terdaftar di Dikti sebagai mahasiswa pasca sarjana, magister itu apakah masih aman ya, Kak? Terima Eh, kasih. Maksudnya ini kakak terdaftar sedang magister tapi mau daftar PPG gitu. Iya, iya, seperti itu. Oke, sangat bisa Kak Salsabila. Saya juga kemarin seperti itu, saya sedang S2 tapi saya daftar PPG juga. Boleh. Yang penting yang dilihat itu adalah S1-nya. Gitu, Kak Salsabila ya. Oh, baik, terima kasih, Kak. Sama-sama. Berikutnya Kak Putri, monggo. Izin bertanya ya, Kak. Ya, silahkan. Oke, teman-teman jangan dulu keluar dari Zoom ya, karena nanti akan ada spin beasiswa yang teman-teman yang akan diberikan sama admin karena sudah story tadi ya. Oke, Kak Putri dulu, baru kita Kak Putri ada pertanyaan. Oke, izin bertanya ya, Kak. Mm-mm. Kan tadi kan Kakak bilang kalau PPG itu ada minimal pengalaman ngajar 3 tahun. Nah, untuk pengalaman minimal ngajar itu, apakah nanti ada tanda bukti yang harus difoto atau harus dilampirkan gitu, Kak? Oke, ini sepertinya miskonsepsi deh. Bukan pengalaman minimal kan tadi. Diri orang gitu. Bukan tahun, Kak. 2000 aja tahun 3 tahun. Terus harus ada tidak jabar PSD. Bapak tadi